Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-5. Ya, pertemuan ke-5. Mudah-mudahan terus berlanjut istiqomah. Amin. Kenapa kita harus beribadah? Itu pertanyaan awalnya. Ini, saya mulai dengan mengutip ayat Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, kata Allah, bahwasanya kami menciptakan kalian abasan, main-main dari sang penguasa yang maha memiliki. Nah, biasanya kan kalau misalnya yang maha memiliki, yang maha menguasai, itu adalah semau dia. Ya, kadang ada watak untuk main-main, mempermainkan yang dimiliki dan yang dikuasai. Dia yang menciptakan. Maka pertanyaan awal dari Allah kepada kita semua, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apa kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu main-main, sebuah permainan dari Sang Maha Kuasa. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan mengira bahwasanya kalian semua, kita semua, tidak akan dikembalikan, turja, tidak akan dikembalikan kepada Allah Sang Maha Penguasa. Nah, itu pertanyaan reflektif, pertanyaan renungan yang harus kita pikir. Ya, sudah sekian lama kita hidup, lah terus ngapain? Apa tujuannya? Ya. Nah, kemudian Allah sebutkan bahwa ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Perhatikan, ingat, inna lillahi, sesungguhnya kita ini semuanya milik Allah. Siapa itu? Man fis samawati wa man fil ard. Siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi. Makhluk hidup. Ya, apakah itu makhluk gaib ataupun yang tidak ada makhluk hidup yang disebutkan oleh Allah, ya, di luar planet ini, ya, yang melata kalau dalam Quran itu. Jadi kita ini semua yang hidup itu adalah milik Allah. Itu pernyataan awal. Kemudian setelah itu walillahi, itu dalam Quran surat Yunus ayat 66, supaya mudah nanti kita cek ulang. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran 109 kata Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah. Kalau tadi man, siapa-siapa, ini makhluk hidup ini, ya. Nah, sekarang ma, apa-apa. Jadi benda mati, ya, udara, air,
materi keras, bumi, langit, awan, semuanya milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Nah, kemudian pernyataan berikutnya Allah katakan wa ilallahi, dan karena dia milik Allah, wa ilallahi, kepada Allah lah turja'ul umur, dikembalikan segala persoalan, karena dia dan semuanya ini milik Allah, semua pasti kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Itu Ali Imran 109. Nah, sebelum nanti ayat takwa itu ya, 112. Nah, kemudian 102. Ya, walahu aslama, dan kepadanya lah, kepada Allah lah, aslama. Aslama itu berserah diri. Man fis samawati wal ard, siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi, tau'an wa karoha, secara sukarela ataupun secara terpaksa. Ya. Iya, suka atau tidak suka, itu bahasa sederhananya. Ya. Semua yang ada di alam semesta ini akan berserah diri kepada Allah pada waktunya nanti, semuanya berserah diri. Kalau sekarang masih ada yang ngeyel-ngeyel. Ya. Nah, wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah yurja'un, dikembalikan. Nah, ini telitinya bahasa Quran. Kalau tadi wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala persoalan. Ya. Kalau yang pertama tadi wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah mereka mengira, manusia mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan? Pakai majhul itu ya, pakai kata di. Ya. Nah, ini juga pakai kata wa ilaihi yurja'un, Quran surat Ali Imran 83. Dan kepada Allah lah semuanya akan dikembalikan. Bapak Ibu, kalau kita mau mikir, kita sudah menjalani hidup. Ada yang tetap di jalan Allah, ada yang kemudian jauh dari jalan Allah. Ada yang kadang-kadang berada di jalan Allah, tapi kadang-kadang tidak. Ya, dia mau menikmati semuanya sampai, boleh sih menikmati, memang karena Allah memang ciptakan semuanya untuk kita. Tapi kemudian kalau menikmati sampai melanggar yang dilarang oleh Allah, misalnya mengambil hak orang lain, ya, mengeksploitasi alam sampai kemudian alam ini menjadi tidak seimbang, ya, itu baru kemudian dilarang. Ya, tapi ingat, kalau kita misalnya dalam hidup kita ini kemudian jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah, ketika Allah memanggil kita secara tiba-tiba untuk kembali kepadanya, tidak tanya-tanya dulu, kowe wes siap apa urung? Ya. Wes cukup ibadahmu apa urung? Tidak. Karena Allah sudah kasih kita akal bahwa kematian itu bisa datang kapan saja dan selalu diingatkan. Makanya ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu ayat yang sebenarnya bukan hanya disampaikan oleh khatib pada setiap Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam perkawinan yang tentu kita semuanya bahagia, itu pun disuruh sampaikan. Kenapa? Karena saat kita bahagia pun Allah bisa panggil kita secara tiba-tiba. Ya. Jadi itu.
Malah ada yang sudah dipersiapkan pada saat hari H orang tuanya meninggal. Sampai kemudian ada tradisi di kalangan kita itu, sebelum dimakankan, biar orang tua kita, bapak kita menyaksikan kita, kata dia. Ya. Akhirnya tidak dimakamkan, dibiarkan begitu. Ya. Kalau ditunda sampai 2-3 hari ya terpaksa harus ditunda, karena memang KUA-nya bisanya segitu. Ya, jadwalnya sudah ini. Bahkan ada yang diajukan supaya juga ada kompromi. Tapi tidak ditanya jenazahnya. Iki Arab diundur ke orang. Kalau jenazahnya sih alamnya sudah beda ya. Makanya dalam tuntunan Islam ketika sudah ada yang meninggal, segera dimakamkan. Maksudnya dimandikan dulu lah. Segera dimakamkan. Nah itu. Kalau kita kemudian dipanggil oleh Allah secara tiba-tiba, ya, entah lewat apa, kecelakaan, entah lewat, ya, maaf, mungkin ada nggak yang kenal Ustadz Ahmad Dahlan, guru ngaji di Syuhada, Ustadz, ya, sekitar seminggu yang lalu, itu dua hari sebelum, karena ada syutingannya, dia mengajari azan, iya, di musola di Condong Catur. Sehat, bagus, kayak tidak sakit gitu. Kemudian syutingannya ada dan cukup lama itu syutingan itu. Saya bilang, loh, kok bisa ya? Karena kelihatannya dia segar bugar gitu. Mengajar ngaji, mengajar azan, memanggil orang sholat. Saya katakan meninggalnya kenapa? Ya tiba-tiba saja dadanya sakit, jantungnya mungkin apa ini, kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit, udah meninggal aja. Padahal kalau kita lihat sehat. Makanya kadang-kadang kita bilang, loh, kemarin masih sehat, tapi sekarang sudah tidak. Nah, mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin karena ada sinyal yang memang diberitahukan kematiannya, sinyal sebelumnya, tapi ada yang tidak. Ya, yang kadang-kadang ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita lupa bahwa kita juga bisa mati gitu. Ya, lupa. Makanya ini peringatan. Ya. Nah, kalau kita menjalani hidup kita ini jauh dari yang dimaui oleh Allah, tiba-tiba kita dipanggil. Kira-kira kita mau balik nggak saat itu? Mau balik nggak? Kalau bisa lari Bapak, lari kita. Nggak mau kembali. Kalau bisa lari. Tapi mungkin nggak lari dari Allah? Nggak mungkin. Ya, seperti misalnya maaf ya, ini contohnya. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi di jamaah ini. Ya, sekiranya, naudzubillah, ada di antara keluarga yang salah satunya selingkuh. Ya, taruhlah misalnya maaf, ini sekedar contoh ya, istrinya. Terus ketahuan. Sudah ketahuan begitu sama suaminya juga. Kira-kira istri ini mau nggak balik ke rumahnya? Ya, kalau tidak punya rasa malu pasti dia tetap balik. Ya. Uripmu dewe-dewe. Ya, jadi tapi umumnya kita tidak mau balik. Dalam instansi pemerintah atau swasta, tadinya tidak ketahuan korupsi, tapi kemudian dia ketahuan korupsi, dicari sama KPK. Kira-kira dia mau balik nggak ke rumahnya? Tidak, lari. Oke, dia bisa lari. Di Tanzil juga itu korupsinya luar biasa, dan dia kemudian lari dari Indonesia. Sampai sekarang tidak ketangkap. Dan banyak lari yang tidak ketangkap. Ada juga yang tidak lari, juga tidak ditangkap. Iya. Tapi banyak yang lari. Bisa nggak kita lari dari manusia? Sangat bisa. Ada yang ketangkap, ada yang tidak. Tapi mungkinkah kita lari dari Allah? Tidak mungkin. Makanya kalimat yang dipilih oleh Allah, wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah dikembalikan. Karena kalau disuruh milih, ketika dia menjalani hidupnya
tidak benar, tidak sesuai dengan yang dimaui oleh Allah, kalau ada pilihan lari tidak mau kembali. Maka ada yang paham yang menurut saya dia keliru dalam memahami ceramah-ceramah para ustadz, para kiai. Ya, nanti kalau orang misalnya ini sumpah tidak berani hidup, maunya mati gitu. Ya, bunuh diri aja. Bunuh diri saja. Katanya arwah itu melayang-layang, tidak kembali ke surga, tidak kembali ke neraka. Saya katakan kalau bunuh diri itu dijamin pasti masuk neraka. Pasti. Jadi jangan menganggap bahwa ini kita tidak masuk. Wah, melayang-layang. Melayang-layang. Apanya? Karena semuanya pasti akan kembali berdasarkan ayat ini. Makanya di sini sebutkan tau'an wa karoha, suka atau tidak suka, wa ilaihi ruja'un. Karena semuanya wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya pasti akan dikembalikan. Nah, Bapak Ibu, karena pertemuan dengan Allah itu pasti, tidak ada yang tidak kembali. Jadi kalau misalnya ini laptop ini mati karena habis baterainya, itu kalau kita hidupkan lagi, kita dapat cas, itu nanti mulai dari awal lagi, proses dari awal lagi. Sama dengan manusia. Ya, kalau kita sudah mati, mau lari kemana kita? Pasti akan kembali kepada program awal. Kembalinya kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Ya, pasti bertemu dengan Allah. Nah, karena pertemuan dengan Allah itu adalah sebuah kemestian, maka tidak ada pilihan kita kecuali berserah diri sesuai dengan maunya Allah. Kenapa ada orang yang meninggal itu dalam kondisi tersenyum? Karena dia jalani hidupnya sesuai dengan maunya Allah. Tidak mau berspekulasi. Tidak mau cicip-cicip maksiat. Karena kapan dia mencicip maksiat, tahu-tahu malaikat maut muncul. Ada kadang-kadang dialog, orang ini bisa berdialog dengan malaikat. Aslinya dia meninggal malam Jumat. Tapi dia minta mundur. Itu aneh tuh. Tafsir gatuk mata nih Pak Imam. Iya, memang besok bukan sekarang. Ya. Nah, itu dia. Jadi maka walillahi ghaibus samawati wal ard. Quran surat 11 Hud ayat 123. Ya. Milik Allah lah yang gaib, yang ada di langit, yang di bumi. Nah, ini fitrah manusia Bapak Ibu. Kalau misalnya dia sumpah, dia kadang-kadang lari ke tempat yang sepi, ya, menyendiri. Dia kadang-kadang minta pada siapa saja, karena dia merasa Allah selama ini tidak mengabulkan doanya. Akhirnya dia lari ke tempat-tempat yang direkomendasikan oleh dukun. Di situ kamu minta, ngasihlah sesajen. Ya. Nah, ingat, makhluk gaib yang dia datang untuk minta-minta, ingat, ini pernyataan Allah, itu juga milik Allah. Ya, karena kecenderungan kita itu menyerahkan diri kepada sesuatu yang kita tidak lihat. Makhluk gaib itu jin, setan, dia melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Maka ada kecenderungan manusia, udahlah kita pasrahkan hidup kita ke sana, minta. Ya, kadang terpenuhi, kadang juga tidak. Ya. Nah, kemudian kata Allah, wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Dan kepada Allah lah dikembalikan semua persoalan, semuanya, termasuk persoalan makhluk gaib itu. Maka kata Allah, fa'budhu. Kalau kita pasti kembali kepada Allah, sembahlah dia, Allah. Wa tawakkal alaihi, dan berserah diri kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Karena Tuhanmu tidak pernah lalai dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, Quran surat 11 1, 2, 3. Ya. Nah, dan puncak ibadah tertinggi itu adalah kepasrahan total kepada Allah. Total kepada Allah. Ini kadang kita baca juga dalam sholat kita, malah iftitah itu. Kul
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, pengorbananku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Kalau dalam doa kita itu kan, wajjahtu wajahiyya. Ya. Jadi saya hadapkan wajahku kepada zat, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian setelah itu nanti ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pernyataan. Ya, sehingga sebenarnya kalau kita memang menjadi hamba Allah, ya, abidin, ya, maka ini yang kita lakukan. Tidak mungkin kita mempersekutukan Allah karena pernyataan ini. Jadi agak aneh, rata-rata orang Indonesia memang bacaannya ini setelah Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya, nanti ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau ada masalah larinya ke dukun. Karena nggak paham apa yang dibaca, jadi kayak mantra saja. Padahal kalau dia paham, sejak Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain itu kecil. Tawaran miliaran, bahkan triliunan, bagi hamba Allah yang tahu benar makna sholat itu, tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah pada perbuatan keji dan munkar, itu kecil. Ya. Lah jangan-jangan pas korupsi itu kemudian dipanggil oleh Allah, siapa yang tahu? Ya. Ada pernah saya juga cerita sih ya, ada PSK itu. Pas masanya Pak Khairuddin Basori. Sebenarnya nanti insya Allah juga nanti ngisi di sini ya. Dia kan psikolog. Dia datang ke meneliti PSK di Sanggerahan. Sekarang sudah tutup, jadi nggak usah dicari ya. Sudah jadi terminal. Sanggaran Kinangdi, anak-anak muda nggak usah cari. Alhamdulillah. Ya. Kemudian dia pada saat mau wawancara, dia melihat ada rukuh di pojok kamarnya, ada Quran. Iya, ditanya, loh Mbak sholat? Malah dia tanya balik, lah emang kenapa? Duh, bingung yang nanya. Mbak ngaji juga? Iya, emang kenapa? Loh kok bisa? Gitu. Karena memang kadang-kadang campur. Nah, jawabannya menarik. Ya, supaya saya tidak lama-lama di neraka. Dia tahu itu dosa. Tapi menurutnya itu lah. Yang penting saya kasih hidup keluarga saya. Bukankah juga ada cerita pelacur itu masuk surga gara-gara hanya persoalan anjing. Anjing. Loh, bagaimana bisa dia? Ya, padahal dia melacurkan diri. Ya, karena dia melihat di gurun pasir itu ada sumur, dia masuk minum. Setelah minum, dia melihat ada anjing yang kehausan. Lalu kemudian dia ambil, kasihan dia, ini mau mati nih kalau tidak dikasih, tidak dibantu karena jaraknya sumur dengan permukaan itu ya agak jauh. Tidak mungkin kan kayak berang-berang di sini ada ikan dan tidak akan mungkin turun katanya kalau di tembok. Kalau misalnya dia tanah dia gampang turun. Mikir juga dia. Kasihan dia bantu. Ya, dia bantu itu. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, orang ini masuk surga. Gara-gara dia menghidupi makhluk Allah walaupun itu najis. Walaupun itu najis. Tapi ini makhluk Allah. Ya najis kalau dia menjilat kita. Tapi kalau kita cuma lirik-lirikan kan tidak. Sampai ada tuh jamaah kemarin nanya bilang, Ustaz, bagaimana kalau misalnya pakai kaos bergambar anjing? Najis enggak? Najisnya di mana? Tapi sudahlah. Ya. Nah, jadi ini yang dilakukan. Jadi ya tadi memang ada pandangan dari manusia. Kalau bisa Bapak Ibu, kita semaksimal mungkin sekuat tenaga kita, karena setan itu memang tidak nganggur. Sudah dikasih lisensi Allah untuk menggoda kita. Setelah dia divonis masuk neraka, golek konco. Ya, cari teman. Kuat mana?
Nah, ini sholat itu mampu mencegah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang kita lakukan. Ya. Nah, kalau sudah begini, aman sudah. Ya. Nah, tadi ayat yang disinggung oleh Ustadz Beta ini ya. Dia penceramah sekaligus MC ini. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Karena itu memang dalam Islam sebenarnya hidup ini tidak dibagi. Kalau menurut ini tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Berarti hidup itu tujuannya satu, ibadah. Dan tentu kita tidak pernah memahami bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat. Terlalu sempit. Hanya sekedar puasa. Terlalu sempit. Itu ya bernilai ibadah. Ya. Tetapi yang lain, masa kita hanya hidup untuk sholat saja? Yang lain itu juga bisa bernilai ibadah. Ngajinya ibu di sini bernilai ibadah. Bekerjanya bapak keluar cari nafkah untuk menghidupi anak istri itu ibadah kalau diniatkan karena Allah. Kerjanya kita di kantor itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk taqarrub kepada Allah. Jadi luas. Nah, ini pemahaman Muhammadiyah. Makanya apa makna ibadah? At-taqarrub ilallah. PDKT pada Allah. Pendekatan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya dan mengamalkan apapun yang diperkenankan, bukan yang dibenci. Nah, itu ibadah. Nah, maka ibadah kita menjadi luas. Senyum kita kepada saudara kita itu adalah ibadah. Kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga kita yang karena pandemi dia terpaksa hutang sini, hutang sana, ya itu adalah ibadah. Melonggarkan orang yang memang tidak bisa membayar utangnya, ya memang karena susah sekali dia di PHK, ya itu juga adalah ibadah. Kasihan, ya. Nah, tapi ini pengajian ya, jangan kemudian tuh ibadah tuh. Iya, kamu itu yang beribadah, jangan orang lain ditagih ibadah. Ya lunasi, karena satu orang yang tidak termasuk, yang tidak disolatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala dia mati dalam kondisi berutang. Ya sudah berutang, nah, kemudian tidak kuat menghadapi hidup, mengakhiri, waduh, sudah jangan ya. Jangan, kita bantu. Makanya pengajian ini kita rancang salah satunya ada Islam yang menggerakkan. Jadi bukan hanya Islam begini, Bapak Ibu. Jangan dikira bahwa kita menghadiri pengajian sana, pengajian sini, pengajian terus gitu, tapi tidak ada aksi. Itu bisa mencelakakan diri kita. Ya. Karena tambah banyak pelajaran yang kita tahu. Tapi tambah banyak juga yang pelajaran yang kita tidak amalkan. Ya, pengajian kita tidak boleh begitu. Ya, pengajian kita harus setelah itu ngamalkan. Enggak apa-apa, kita mungkin bukan dari kalangan ustadz, bukan dari berlatar belakang agama, tetapi orang tua saya katakan pedagang. Pedagang ada ayat dia ngaji, ada ayat dia praktekkan. Mulai dari yang kecil-kecil, makan minum pakai tangan kanan. Tapi itu punya sendiri ya. Nah, kemudian bismillah, kayak begitu aja. Ya cuci tangan sebelumnya. Kayak begitu, sederhana sebenarnya. Senyum, membantu tetangga. Nah, kira-kira itulah makna dari ibadah yang kita mau praktekkan dalam hidup kita. Jadi ini semua bisa bernilai ibadah. Nah, terus bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Ada 6 prinsip. Ya, pertama, ini prinsip pertama. Sebenarnya dalam buku ini sudah saya jelaskan 6 ini. Nanti kalau dalil ayatnya nanti bisa dibaca dalam buku Sholat Sesuai Tuntunan Nabi SAW atau dalam buku Kuliah Fikih Ibadah. Pertama, kalau dulu hanya saya jelaskan ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, karena ini ngajinya kita lama, ya mungkin bertahun-tahun insya Allah. Ya, saya jelaskan semua yang 6 ini. Nek nyanda.
Yang pertama, ibadah itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kalau misalnya dalam bahasa Arab itu biasanya jumlah fi'liyah, namanya jumlah kata kerja di depan. Tapi kali ini Allah membalik itu. Ya, maf'ul bihnya, objeknya diletakkan di depan. Jadi bukan na'buduka. Biasanya kalau dalam bahasa Arab na'buduka, ini ada ahli bahasa Arab nih, Ustaz Beta, kemudian ada ya Fikri, ya ada ya. Nah itu memang dari bahasa Arab. Nah itu fi'liyah. Nah ini dibalik, objeknya didahulukan. Iyyaka itu artinya adatul hasr, ya, hanya kepadamu, tidak pada yang lain. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami minta tolong. Ya. Nah itu makanya ada penekanan-penekanan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Ya, Quran surat 4 ayat 36. Ya, dan memang semua itu diperintahkan kepada kita dari umat sebelumnya sebenarnya. Ya, itu juga sudah diperintahkan. Quran surat 16 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya itu? Ani'budullah. Misinya perintah untuk menyembah kepada Allah. Wajtanibut togut. Togut itu apa? Sesembahan selain Allah. Ya, dan menghindarkan, menjauhi segala togut, sesembahan kepada Allah. Ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat, tapi kita juga masih, untuk orang Islam, orang beriman ya, saya tidak menyinggung agama yang lain ya, yang aliran kepercayaan yang lagi rame nih ya. Untuk orang mukmin, masuklah ke dalam Islam secara kafah, khususnya dalam masalah akidah. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Sebab kapan kita mempersekutukan Allah, ya dia sholat, tapi juga mempersekutukan Allah, maka tidak ada gunanya sholat kita ini. Karena prinsip utama dalam ibadah hanya menyembah kepada Allah semata. Yang kedua, ibadah itu tanpa perantara, tidak ada perantaranya. Ini memang ada sedikit khilafiyah, perselisihan di kalangan ulama tentang tawassul misalnya. Ya, menjadikan media lain sebagai wasilah perantara untuk minta kepada Allah, bahkan beribadah kepada Allah. Ya, kalau di Muhammadiyah saya sudah tidak ada. Ya, jadi kadang-kadang memang karena ada hadis yang dia orangnya hidupnya kotor, rambutnya kusut, ya, amalannya dia makannya makan haram, makan minumnya makan haram, maka bagaimana mungkin Allah mau menerima doanya? Nah, karena dia salah paham tentang hadis ini, akhirnya dia itu minta wasilah pada kiai. Jadi kiai itu juga ada yang merangkap sebagai dukun. Sorry. Tolong Pak Yai. Ya ini bagus, saling mendoakan satu sama lain. Saling mendoakan satu sama lain. Ya. Nah, kemudian dia mendatangi kiai, atau misalnya seseorang yang dianggap suci, lalu dia minta kepada, tolong doakan saya. Dia sendiri tidak pernah membersihkan diri. Padahal maksud ayat itu adalah bersihkan diri kita, minta langsung kepada Allah. Maksud hadis itu. Ya, jangan mengandalkan orang lain untuk mendoakan sementara kita tetap bergelimang dalam dosa. Itu salah paham dia itu. Ya. Nah, karena itu makanya langsung saja pada Allah. Caranya ya bersihkan diri kita, perbaiki diri kita. Karena Allah itu maha suci. Kita mendekati yang maha suci. Maka untuk mendekati yang maha suci, ya perbaiki diri kita, sucikan diri kita. Karena tidak mungkin yang kotor ketemu sama yang suci, tidak mungkin campur. Ya, maka kita mensucikan diri kita. Itu sebenarnya maksudnya dari hadis itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, apabila hambaku meminta, bertanya kepadamu tentang aku, ya, maka jawab, sesungguhnya saya qarib, teman akrab, teman yang sangat dekat.
Qorib itu sangat dekat. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya kabulkan, ijabai doa hamba-hambaku bila dia berdoa. Ini kata istri saya nih, ada nggak? Apa sih susahnya orang kemudian kok tidak mau berdoa kepada Allah? Ya, kan tinggal minta. Allah itu sangat dekat, Allah itu sangat baik, tinggal minta sama Allah. Makanya kalau ada masalah dengan saya kali ya, larinya ke sajadah dia, malam-malam mintanya sama Allah. Ya, sebenarnya bukan masalah dengan saya, kita sakinah ya, sakir dan aminah. Kita adem ayam tentrem ya. Sampai kalau anak-anak mau yang mulia, wah yang kayak bapak, kalau istri kayak ibu gitu. Ya alhamdulillah. Ya. Apa sih yang membuat kita terhalang untuk meminta kepada Allah? Minta aja pada Allah. Allah itu sangat dekat. Itu dalam suatu saat itu pada anak-anaknya dan pada saya juga. Ya. Jadi idza da'an, saya akan kabulkan. Nah, kemudian walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh Allah menciptakan manusia dan sebagai ciptaannya Allah tahu apa yang dibisikkan dalam jiwanya. Tidak perlu diomongkan, Allah itu tahu yang terdalam dalam diri kita. Apa yang dibisikkan, apa yang dimaui. Allah tahu niat kita apa. Walaupun kita mengatakan usolli sunnatat tarawih lillahi ta'ala. Ya, Allah tahu, malaikat aja tahu. Kalau memang bukan karena Allah Ta'ala, misalnya maaf ya, karena anak muda nih ya, kadang-kadang tarawih sambil cari-cari gitu. Saya sholat sunat karena Allah, itu malaikat bisa mendekati. Tenane. Tenane. Ternyata bukan karena Allah. Allah tahu. Saya melakukan ini ikhlas. Lah ikhlas diomongke. Allah tahu. Tapi bisa jadi dia benar-benar ikhlas. Tapi Allah tahu yang terdalam dalam diri kita. Nah, maka yang prinsip ketiga itu adalah ibadah harus ikhlas. Harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi harus ikhlas. Karena memang Allah ciptakan untuk itu. Ya. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan seseorang kecuali dia melakukannya dengan ikhlas semata mengharap ridha Allah. Jadi kalau misalnya ini hilangkan diri kita. Jadi suatu saat, ini guru saya Pak Prato Ibnu Juraimi bilang, karena kita diajarkan juga lagu-lagu tapi punya makna gitu. Ya, ada senandung la tatluban indal muhaimin in kunta tatlub indanas. Jangan kamu mencari muka di sisi Allah, mencari kedudukan di sisi Allah selagi kamu masih suka mencari kedudukan di sisi manusia. Menduakan Allah. Padahal Allah itu pencemburu. Pencemburu dalam arti positif. Allah cemburu kepada hamba-hambanya yang dia menciptakan, dia kasih fasilitas hidup, kemudian loyalitasnya diserahkan kepada selain Allah. Bukan untuk Allah, karena Allah itu bilang, Anda, kita semua itu mau menyembah Allah, mau jauh dari Allah, tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Tapi Allah bilang seperti ini, itu untuk kepentingan kita semua, bukan untuk Allah. Ya, bukan untuk Allah. Supaya kita menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ditakuti hanya Allah. Makanya ikhlaskan hati kita. Itu baru tiga. Tiga berikutnya insya Allah saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada waktu 5 menit Ustadz. Mungkin ada yang mau nanya, monggo. Saya buka pertanyaan. Oke, terima kasih. Saya Ustadz. Dipersilakan Bapak Ibu. Ada waktu 5 menit. Monggo. Boleh maju ke depan ya. Jemaah lain mendengar. Monggo Pak Edi. Ini karena direkam, sebutkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Edi Waluyo. Nah, yang saya mau tanya tadi saya baru pikir masalah tentang hidup itu kalau mati
yang tidak diterima adalah bunuh diri dan meninggalkan utang ya Pak ya, itu tadi. Oke. Meninggalkan utang tidak disolatkan oleh Nabi. Oke, begitu. So, yang saya ingin tanyakan masalah meninggalkan hutang itu Pak Ustaz. Iya. Karena beberapa orang pasti kadang meninggalkan hutang dan kadang keluarganya tidak tahu gitu. Sehingga yang saya ingin tanyakan itu, apakah seorang yang meninggalkan hutang itu ketika ada yang dihutangin itu mengikhlaskan hutang itu, apakah ada apa ya, bukan dari Allah atau Subhanahu wa taala, gimana? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Jadi matur nuwun tadi, barakallahu fik, semoga Allah memberkahi. Dan ini luar biasa nih Pak Edi tuh ngajak anaknya Mas Hafid, masih kecil, tapi pasti ada yang masuk. Ya. Ya memang harusnya begitu, mengajak anak kita, ya, mau ngaji gitu. Baik, memang ada beberapa yang tidak disolatkan oleh Nabi SAW. Ya, orang munafik, orang fasik. Orang munafik itu sudah sampai pada tingkat kita beramar ma'ruf nahi mungkar, dia malah beramar mungkar nahi ma'ruf. Kemudian orang yang berhutang, ya. Tapi orang yang berhutang itu orang yang kemudian korupsi. Ada kejadian pada masa Nabi SAW, dia ikut perang, banyak membunuh orang kafir. Tapi kemudian setelah diberikan jenazahnya kepada Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, saya tidak mau menyolatkan dia. Tapi sallu ala sahibikum, solatkan temanmu itu. Nah, makanya ada khilafiyah di kalangan ulama itu. Tetap solatkan, walaupun dia pelaku maksiat, tetap disolatkan. Ya, tapi kalau orang yang tidak pernah sholat kemudian disolatkan, itu juga khilafiyah. Ya, ada mengatakan itu termasuk al-kabair, dosa-dosa besar, meninggalkan sholat itu, mempersekutukan Allah. Ya, tapi sebagian lain mengatakan tidak. Bagaimana mungkin saya mau menyolatkan orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa, Allahumma ghafirli warhamni, ya Allah ampuni aku, sayangi aku, tidak pernah minta doa sama Allah. Lalu dalam doanya, masa kita Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, ku cinta dia. Oh, nah, kayak lagu Enji. Iya, tidak mungkin kan? Ya sudah, sendiri-sendiri. Ya, gitu. Nah, termasuk utang. Ya, orang yang ngemplang hutang, ingat itu. Semua mungkin kita pernah bersentuhan dengan hutang. Ada yang tidak pernah berhutang? Tidak ada yang angkat tangan, semuanya. Ya. Iya, saya juga punya utang. Nah, cuman masalahnya saya utangnya antara lain di perbankan syariah, di keluarga ada, ya, di perbankan syariah ada. Nah, perbankan syariah itu kalau orang berhutang Bapak Ibu, kemudian kita meninggal, itu kemudian utang-utangnya itu dianggap lunas, karena ada asuransi. Karena dia tahu orang yang berhutang oleh Nabi SAW tidak disolatkan oleh Nabi. Walaupun Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat untuk menyolatkannya. Nah, orang tadi yang berjihad itu karena dia sudah ada cawe-cawenya di sana. Ya, tapi masalahnya dia mengambil 1-2 dirham ditemukan dalam kantongnya, belum dibagikan dia sudah ngambil dulu jatahnya. Korupsi itu. Ya, Nabi SAW tidak mau menyolatkan sebagai pemimpin umat, sebagai Nabi. Ya, menunjukkan ketidakridhoannya terhadap perbuatan itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berhutang? Nah, misalnya hutangnya seperti tadi diikhlaskan, sudah selesai. Karena Nabi SAW tidak mau menyolatkan, ada Abu Hurairah, Abu Qatadah, itu juga diberikan jenazah. Tapi orang itu punya hutang. Ya, apa katanya? Saya tidak menyolatkan. Nah, lalu Abu Hurairah itu tahu nggak? Dia itu hidupnya ngikut sama Nabi, makan minumnya ikut sama Nabi SAW, ngintil. Apa yang dimakan Nabi, itulah yang dimakan oleh Abu Hurairah. Ya, tidak punya apa-apa gitu. Tapi karena Abu Hurairah punya empati terhadap sahabat ini, bagaimanapun dia adalah sahabat kita. Kata Abu Hurairah, ya Nabi, saya tanggung utangnya si Fulan. Barulah Nabi SAW menyolatkan. Untuk Nabi memang apa ya? Bukan hanya Nabi, kita juga jengkel sekali. Ketika mau ngutang,
tolong untuk bayar ini, bayar itu, tolong untuk makan saja. Jadi, wah, melebihi sinetron wajahnya itu. Tapi ketika ditagih, aduh, uangnya lepol, sampai kita capek sendiri gitu. Ya, memang ada yang begitu ya Pak ya, ada yang begitu. Wah, kayak menghindarlah, ne ono bapak iki, padahal dia ngajarkan kejujuran. Ya, ibu ini nanya ada nggak bapak misalnya, dia bilang jawab, bilang kalau ini yang cari, jawab tidak ada. Anaknya masih kecil datang, tuk betul, ini yang nagih. Kata bapak tidak ada. Ngajari jujur, maunya jujur, tapi dalam prakteknya tidak. Gitu ya, saking menjengkelkannya Nabi SAW tidak. Abu Qatadah juga bilang begitu. Ya Nabi, saya tanggung hutangnya si fulan. Barulah Nabi SAW menyolatkan. Jadi kalau diikhlaskan, tidak ada masalah. Ya, dari keluarga kita, ya ada yang begitu. Ya, itu antara lain kebaikan kita, sedekah kita. Lah sudah selesai hidupnya untuk meringankan beban jenazah ini. Gitu ya. Ya, karena matahari sudah naik dan memang jamnya sudah lewat. Salah satu kenapa sebenarnya jam 7 ya. Kalau sudah panas begini selesai dengan sendirinya. Walhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.